البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah. Sekarang masuk ke al-mustawal khamis, level yang kelima. Yang terakhir kita dapatkan pada level keempat masalah apa ya? Perang Badar kan? Iya. Ana sebutkan pada pertemuan yang lalu itu ya, yang badannya terputus-putus, terkena panas matahari dan sebagainya, perutnya hancur. Syu'bah merasa ragu apakah dia Umayyah bin Khalaf atau Ubay bin Khalaf. Tak masalah, karena badannya terlalu besar, dalam keadaan kafir, mati kafir. Dia tidak dimasukkan ke dalam sumur, yang lain-lain dimasukkan ke dalam sumur. Baik. Iya, badannya besar dan sudah pecah-pecah. Baik. Ini kena doanya Nabi SAW karena dia termasuk dari 7 atau 8 orang yang mengolok-olok Nabi waktu Nabi sedang sholat di dekat Ka'bah. Nah, sekarang kita masuk ke muka surat 9 Al-Wahdatul Ula, yaitu juz yang pertama. Ini membahas berapa pembahasan ini? 6 ya. Pembahasan pertama ijla'u Bani Qainuqa, pengusiran Bani Qainuqa, Yahudi. Yang kedua qatlu Ka'ab ibnil Ashraf al-Yahudi, dibunuhnya Ka'ab bin Ashraf. Baik, ketika dia mengolok-olok Nabi. Di masa itu memang Islam sangat kukuh. Di masa Nabi, periode Madinah, kaum muslimin punya kekukuhan. Yang berani menghina salah sendiri. Baik. Kemudian yang ketiga adalah Ghazwatu Uhud, perang Uhud. Yang keempat Ghazwatu Hamra'il Asad, perang Hamra'il Asad. Kemudian yang kelima Bi'satur Raji, yaitu diutuskannya rombongan menuju ke daerah Raji yang nantinya mereka dibantai oleh orang-orang kafir. Semuanya mati syahid kaum muslimin. Jumlahnya berapa? 40 kalau tak salah. Kemudian yang keenam Bi'satu Bi'ri Ma'unah, diutuskannya 70 sahabat ahli Quran ke Bi'r Ma'unah. Ternyata mereka juga ditipu dan dibantai di sana. Memang kehidupan kaum muslimin itu penuh dengan berbagai keadaan. Ada ujian-ujian. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 10. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsul awal ijla'u Bani Qainuqa. Pelajaran pertama, pengusiran Bani Qainuqa. Dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Zadul Ma'ad, peristiwa-peristiwa besar terkait dengan orang Yahudi itu selalu datang setelah peristiwa besar antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikun. Ya, salah Yahudinya sendiri, mengkhianati Nabi, mengkhianati kesepakatan Madinah. Akhirnya mereka yang terusir atau terbantai. Baik, karena mereka mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kita baca sekarang peristiwa Bani Qainuqa. Banu Qainuqa minal Yahud alladzina sakanul Madinah. Bani Qainuqa itu termasuk dari Yahudi yang tinggal di Madinah. Mereka sudah tinggal beratus-ratus tahun. Makanya mereka banyak memakai budaya-budaya Arab, istilahnya pakai bahasa Arab, juga memakai kunyah, memakai nama-nama juga nama-nama Arab. Walaupun mereka tetap mengajarkan ajaran Yahudiyah, tetapi mereka sudah banyak mengadopsi bahasa Arab dan budaya-budaya Arab. Makanya terkenal ada bin, ada Abu, siapa dengan nama-nama Arab mereka itu. Baik. Wa kana fil Madinah salasu qabaila minal Yahud. Dahulunya di Madinah ada 3 kabilah dari Yahudi. Setelah mereka lari dari wilayah kekuasaan Yahudi yang diruntuhkan. Ada yang diruntuhkan oleh Romawi, yaitu yang di Syam, dan ada yang diruntuhkan oleh Bukhtansor, yaitu yang di Irak. Karena dulu kekuasaan Yahudi besar sekali.
memenuhi, karena Allah memenuhi janji mereka untuk mereka berkuasa dengan kekuasaan yang sangat luas. Namun tatkala mereka berbuat maksiat, banyak melakukan pelanggaran, akhirnya kerajaan mereka hancur. Nah, mereka banyak yang lari ke tempat yang jauh dari kekuasaan orang-orang kafir. Nah, mereka lari ke Madinah. Karena orang Persia tidak berkuasa di situ, orang Romawi juga tidak berkuasa di situ. Akhirnya mereka yang mendominasi budaya, walaupun mereka juga mengadopsi budaya. Sebagaimana itu dijelaskan di dalam kitab Akhbarul Madinah. Wahum, ketiga kabilah ini, Banu Qainuqa, wa Banu Nadir, wa Banu Quraidah. Wa qad sakanul Madinah qabla mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah tinggal di Madinah sebelum diutuskannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bidahrin tawil, dengan masa yang panjang. Dahr artinya zaman atau masa. Dan mereka sering menghasut peperangan antara Aus dan Khazraj agar orang-orang Arab itu kekuasaannya melemah, agar dominasi Yahudi yang menang. Nah, Yahudi mereka niaga perang. Kalau orang Arab sering berperang, nah, nanti alat-alat boleh terjual dengan laris manis, seperti yang dilakukan orang-orang zaman sekarang, orang Amerika. Selalu saja di semenanjung Arab itu penuh dengan peperangan. Nah, siapa yang untung? Ya, yang untung ya peniaganya, ya peniaga senjata, entah Amerika atau yang lainnya. Baik. Nah, itu pula yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, agar jumlah orang-orang Arab itu sedikit. Makanya disebutkan di hadis-hadis yang sahih, orang Yahudi waktu itu yang mendominasi Madinah. Jumlahnya lebih banyak, terutama setelah selesai perang Bu'as, perang antara Aus dengan Khazraj. Walaupun Yahudi sendiri ikut perang, tapi tetap yang paling dominan, yaitu yang paling banyak menjadi mangsa peperangan adalah orang Arabnya. Baik, kemudian wa kana Yahud ahla ghadrin wa makrin wa hiqat. Orang Yahudi itu orang yang ahla ghadr, suka berkhianat, wa makar, suka membuat tipu daya, wa hiqat, yaitu dendam. Terkadang hiqat diartikan hasad, yaitu dengki. Alal muslimin, terhadap kaum muslimin. Terhadap nabi mereka sendiri mereka dengki, yaitu Nabi Isa. Baik. Karena kedengkian itulah maka mereka membunuh nabi mereka sendiri, karena para pendetanya merasa terancam popularitinya, karena Nabi Isa populer dengan mukjizat-mukjizatnya. Demikian pula ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh diartikan dendam, dendam, boleh diartikan hasad, kedengkian. Demikian pula tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke Madinah, kemudian beliau diangkat menjadi kepala negara dan populer, dan terus mereka mulai merasa dengki karena banyak dari ajaran-ajaran mereka yang mulai dikritik oleh Nabi, kemudian ditinggalkan dan diselisihi. Setelah awal-awalnya Nabi ingin menarik hati mereka, tapi tak juga mereka mau masuk Islam mayoritasnya. Baik. Kemudian li'annahum kanu ya'lamun, karena mereka yaitu orang-orang Yahudi telah mengetahui annahunaka nabiyyan sayub'ats, bahwasanya di sana yaitu di wilayah Hijaz akan ada seorang nabi yang diutuskan. Wa kanu yadhunnuna annahu minhum, mereka menyangka bahwasanya nabi tersebut dari kalangan mereka. Ini sebagian menyangka itu dari kalangan mereka, tetapi tokoh-tokoh besarnya tahu nasabnya nabi ini adalah dari Arab, bukan dari Bani Israel. Mereka tahu, bagaikan mereka mengenal anak mereka sendiri. Cuma mereka mempopulerkan di hadapan para pengikutnya, oh kita akan menunggu nabi ini untuk bangkit memerangi orang-orang musyrikun dan sebagainya. Wa kanu yatawa'adunal ansar minal ausi wal khazraj, mereka sering mengancam orang-orang Ansar dari kalangan Aus dan Khazraj. Wa yaqulun, mereka mengatakan sayub'atsu nabiyyun, akan diutuskan seorang nabi, nuqatilukum ma'ah,
kami akan memerangi kalian bersamanya, agar orang-orang Arab ketakutan, karena tak pernah orang Arab di masa entah berapa beribu-ribu tahun tak pernah mereka memiliki nabi sejak Nabi Ismail wafat. Yang terkenal nabi-nabi itu selalu dari kalangan Yahudi. Makanya orang Arab ditipu, ini akan datang nabi lagi, kami akan memerangi kalian. Padahal kali ini nabinya adalah dari orang Arab, tapi untuk mendakwahi semuanya. Falamma ja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, tulis apa yang tak dipahami ditulis terjemahannya. Minal Arab, Nabi datang dalam keadaan beliau itu dari Arab. Min jar majrur, datang setelah ma'rifah, jadi dalam keadaan. Kafaru bih, mereka mengingkarinya. Allah mengatakan apa? Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Wala'natullahi 'alal kafirin. Ini nanti ayatnya ada di bawah. Baik. Baghiyaw wa hasada, secara zalim. Baghiyun itu penganiayaan kepada pihak lain. Kalau zulm ini umum, tapi baghiyun ini kezaliman kepada pihak lain. Menganiaya Nabi berarti wahasadan, dan dengki, ingin kenikmatan yang diperolehi Nabi dan para sahabat itu hilang. Wa qad dzakarallahu dzalika fi kitabih, Allah telah menyebutkan itu di dalam kitabnya. Faqala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, walamma ja'ahum kitabum min indillah, tatkala datang kepada mereka suatu kitab dari sisi Allah, musaddiqul lima ma'ahum, musaddiqun sebagai na'at dari kitab tadi. Kitab ini membenarkan kitab yang bersama mereka. Berarti kitab yang datang kepada mereka kitab apa? Kitab apa? Iya, Al-Quran. Membenarkan apa yang ada pada mereka. Kitab apa? Kitab apa Najib? Quran membenarkan kitab yang di tangan mereka. Kitab apa? Iya, Taurat. Ini terkait dengan orang-orang Yahudi. Oh, iya. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dalam keadaan wawunya wawu haliyah, mereka dahulunya sebelum itu meminta kemenangan. Yastaftihun, meminta kemenangan dan keputusan. Al-Fatah artinya kemenangan. Terkadang Al-Fatah artinya adalah Al-Qadha. Terhadap orang-orang kafir. Maksudnya orang-orang kafir di sini siapa ya? Siapa yang memperkirakan? Mereka ingin mendapatkan kemenangan terhadap orang kafir. Orang kafir? Musyrikin yang mana? Musyrikin memang kafir. Musyrikin yang mana? Iya, Aus dan Khazraj, betul. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka apa yang telah mereka kenali, jelas mereka sudah mengenal Nabi ini. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad seperti mengenal anak-anak mereka sendiri, tahu nasabnya dan tempat dakwahnya, tempat pengutusan dan tempat hijrahnya dan seterusnya. Bahkan tahu keadaan para sahabatnya. Kata disebutkan dalam kitab-kitab suci mereka ya. Wa kanu, dan mereka dahulunya min qablu, sebelum itu dan seterusnya. Ternyata setelah datang kepada mereka Nabi yang telah mereka kenal, mereka sudah tahu itu. Sebagaimana disebutkan oleh para mufassirin, ucapan Heraklius. Tatkala Heraklius mengatakan, aku tahu memang Nabi akan diutuskan, tapi aku tidak menyangka itu dari kalian. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar ini bohong. Dia sudah tahu Nabi yang terakhir itu adalah Nabi dari Arab. Dan tempatnya di mana, tempat hijrahnya di mana dia tahu itu. Dia bohong saja menyatakan aku tidak menyangka itu dari kalian. Baik. Lagi pula yang penting bukan Nabi ini nasabnya dari mana, orang Arab atau non Arab, tak. Yang penting syariatnya berlaku universal untuk semua. Tidak seperti orang-orang yang fanatik. Seperti yang banyak di Indonesia itu, orang-orang mengaku muslim liberal. Kalau diajarkan kepada mereka sunnah Nabi, mereka mengatakan kami tidak memerlukan budaya Arab, kami ingin budaya Indonesia. Ini kesombongan terhadap
jahiliyah yang sangat tidak layak untuk dibanggakan. Baik. Maka yang penting bukan nabinya dari Arab atau tidak. Ini Allah menyuruh kita ikut dia. Terserah dia dari Arab kah atau dari bangsa mana, bukan itu yang penting. Kenapa? Bagian ini kezaliman kepada pihak lain. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah menimpa orang-orang kafir itu. Nah, sekarang orang-orang kafir maksudnya yang mana? Iya, Yahudinya. Mereka mengingkari, maka mereka sekarang jadi mereka lah orang kafir. Aus dan Khazraj yang beriman kepada Nabi, mereka justru sebagai kaum muslimin. Nah, keadaan berbalik. Gara-gara kedengkian, akhirnya mereka yang celaka sendiri. Tatkala Nabiur Rahmah datang, mereka menyelisihinya, nah, mereka akhirnya terkena laknat. Ini al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amalan. Barang siapa mengingkari suatu kemuliaan, dia akan dihalangi dari kemuliaan tadi. Ini kaidah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri di dalam Asy-Syariah. Hadisnya sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Mengatakan apa? Man jahada karamatan hurrimathu. Barang siapa menentang suatu kemuliaan, dia akan dihalangi dari kemuliaan itu. Tatkala Nabiur Rahmah datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Rasulullah kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Tatkala Yahudinya mengingkari Nabi ini, menentang Nabi ini, ya akhirnya mereka tidak mendapatkan rahmat. Kalau tidak mendapatkan rahmat, mendapatkan apa? Bukan sekedar dosa maksudnya. Kalau tidak mendapatkan rahmat berarti mendapatkan apa? Iya, laknat, terusir dari rahmat Allah. Na'udzubillah. Ini gara-gara apa? Gara-gara kedengkian. Tidak mengakui kebenaran di pihak yang tidak dia sukai. Akhirnya dia mengingkarinya, akhirnya Allah yang marah. Wa banu Qainuqa, itu pembahasan secara umum. Sekarang kembali ke pembahasannya, yaitu Bani Qainuqa. Hum qaumu Abdullah bin Salam. Mereka adalah kaum dari Abdullah bin Salam. Siapa yang tahu Abdullah bin Salam ini? Siapa Abdullah bin Salam ya? Iya, orang yang paling berilmu dan paling tinggi nasabnya di kalangan orang Yahudi yang kemudian masuk Islam itu. Baik, beliau asalnya dari Bani Qainuqa. Alladzi aslama radhiyallahu anhu, yang mana beliau masuk Islam. Begitu mendengar Nabi SAW masuk ke Madinah, maka beliau datang. Kemudian beliau bercerita, yaitu cerita ke tabi'in tentunya. Begitu aku melihatnya, aku melihat wajah orang yang bukan pendusta. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya. Setelah itu aku bertanya kepadanya 3 perkara yang mana hanya Nabi yang tahu, atau orang yang telah membaca kitab suci yang tahu. Nah, kemudian Nabi menjawab dan cerita telah kita lewati peristiwa itu. Wa qad ajlahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka. Oh, enggak diceritakan ya peristiwanya ya, saya juga ya. Mungkin entah di juz keberapa, tapi bagus juga kalau sekalian disebut oleh beliau. Nabi mengusir mereka, yaitu disebutkan dalam catatan kaki akhrajahum minal Madinah. Nabi mengeluarkan mereka dari Madinah ila Syam, ke Syam fi sanati tsaniyah, pada tahun kedua minal hijrah ba'da ghazwati Badr, setelah perang Badar. Baik. Kenapa mereka tak mau masuk Islam? Intinya apa? Kenapa orang Yahudi, Ahmad, kenapa orang Yahudi tak mau masuk Islam? Yang keras. Sombong dan sombong dan dengki, intinya itu. Demikian pula ini terkait dengan perang Badar. Tatkala kaum muslimin yaitu sholat hari raya dengan penuh kegembiraan, memuji Allah atas kemenangan yang ada. Kemudian kaum muslimin mereka seperti biasa pergi ke pasar-pasar Yahudi. Boleh tak niaga dengan orang kafir? Boleh tak? Boleh, tak masalah. Beli sabun kah, beli apa barang-barang, banyak barang orang kafir. Itu tidak masalah. Yang penting tidak ada walak dan barok di situ. Nah, kaum muslimin pergi ke pasar Bani Qainuqa. Nah, orang-orang Yahudi mereka mengatakan, kalian tak layak berbangga-bangga menang dalam perang Badar, karena orang Arab itu bukan orang yang pakar perang. Kalau kalian perang lawan kami, kalian akan tahu siapa kami. Mereka dengki dengan kemenangan muslimin dan sombong memang.
Baik. Nah, kaum muslimin bersabar, diejek gitu tak rugi, mengolok-olok. Biasa banyak bicara, yang penting praktiknya yang penting. Nah, ketika kaum muslimin tidak melayani kesombongan mereka, mereka yang panas sendiri. Nah, suatu ketika ada salah seorang sahabiat yang dia itu pergi ke pasar Qainuqa untuk ya biasa namanya perlu beli apa beli apa. Tahu-tahu dikacau oleh orang Yahudi. Auratnya dibuka, disingkap. Wah, langsung ada muslimin di situ marah, Yahudinya dibunuh. Wah, muslimin bukan penakut, pemberani muslimin. Bukan piagam Madinah itu menyebabkan muslimin lemah, tapi muslimin yang harus apa? Menegakkan syariat. Orang kafir harus membayar jizyah dan taat, bukan malah setara, bukan. Nah, ketika orang Yahudinya dibunuh, tahu-tahu dia diserang oleh Yahudi banyak sekali, muslimnya cuma satu, kasihan. Akhirnya dia terbunuh, mati syahid. Nah, begitu berita itu terdengar ke Nabi, langsung Nabi mengumpulkan para sahabat, langsung menyerang benteng Bani Qainuqa, mengepung mereka. Tahu-tahu mereka mengibarkan bendera putih. Wah, itu katanya yang jagoan tadi. Nah, itu Yahudi macam itu memang. Besar mulut. Setelah perang betulan, ketahuan. Tak ada apa-apanya. Nah, akhirnya Rasulullah SAW mengusir mereka. Nah, mereka kemudian pergi dengan terhina. Beratus-ratus tahun sudah hidup senang di Madinah, tapi mengingkari nikmat Allah. Nah, akhirnya terusir ke Syam. Padahal mereka lari dari Syam, lari dari kekuasaan Romawi. Akhirnya harus balik ke sana lagi, siap ditindas oleh orang-orang Romawi. Salah sendiri. Inilah Yahudi. Baik. Masih di tahun yang sama, yaitu di tahun 2 Hijriah. Kita lihat muka surat yang ke-11 itu. Oh, ini ada gambar apa saja ini? Ada Jabal Uhud paling atas. Ini nanti gambar untuk yang itu kan pelajaran kedua mungkin ya. Ada Masjid Nabawi di tengah. Ada Jabal Salak. Jabal Salak ini ya tatkala kaum muslimin dan Nabi dan para sahabat mereka kekeringan, tidak ada hujan, kemudian Nabi memohon Allahumma aghithna, muncullah sepotong awan dari belakang Jabal Salak ini. Baik. Kalau Badar mana nampak enggak? Ada yang sudah jumpa mana lapak Badar? Tak ada ya. Akhirnya antara Masjid Nabawi ke Bani Qainuqa tidak jauh, yaitu di sebelum Wadi Mahzuz. Baik. Jadi Qainuqa di sini, kemudian disuruh naik ke utara sana, yaitu pulang ke Syam sana. Salah sendiri. Baik. Sekarang kita baca as'ilah soal-soalnya. Ya. Di gambar kedudukan Bani Qainuqa, Bani Nadir dengan Bani Quraidah. Oh ya, ini ada ya, ada gelap-gelap sedikit. Yang bawah ada Banu Nadir. Ayo. Baik. Banu Nadir ini setelah perang Uhud kalau tidak salah. Nah, Bani Quraidah ini setelah Setelah perang Khandaq. Yang di atas ada apa yang agak gelap? Mujtama ini? Asyal atau Aswan? Tidak tahu. Nah, kalau yang keempat Yahudi Khaybar yang agak naik-naik ke sana setelah Setelah perjanjian Hudaybiyah. Masing-masing selalu setelah peristiwa-peristiwa besar mereka terusir gara-gara kezaliman mereka sendiri nantinya insyaallah. Baik, kita lihat as'ilah yang pertama, ukur asma al-qabailil yahudiyah. Sebutkan nama-nama kabilah Yahudiyah allati sakanatil Madinah, yang tinggal di Madinah ya. Quraidah, Qainuqa, satu lagi Bani apa? Iya, Nadir. Baik. Kalau Netanyahu dari Bani apa ya? Mungkin Bani Khinzir atau. Yang kedua, mata sakanal Yahudul Madinah. Bila orang Yahudi tinggal di Madinah, siapa ya? Sakanal Yahudul Madinah min qabli mab'atsin Nabi sallallahu alaihi wasallam bidafri. Iya. Artinya apa? Orang-orang Yahudi tinggal di Madinah sebelum Nabi diutus. Ya, di masa yang lama. Yang ketiga, hal kanal Yahudu ahla amanatin wa wafa.
Apakah orang Yahudi itu orang yang memelihara amanah dan menunaikan janji? Ya. Iya. Maka jangan percaya hatta sampai sekarang. Kalau cucunya saja setelah perjanjian selalu mematok, cucunya Yahudi itu siapa? Kata para ulama, orang-orang Syiah Rafidhah. Setiap kali janjian, hari kedua atau hari ketiga langsung apa? Menyelisihinya lagi. Kita tak perlu percaya kepada datuknya yaitu Yahudi. Mereka selalu berkhianat. Kalau Nabi aja banyak yang dibunuh, apalagi orang macam kita muslimin biasa. Tayyib. Yang keempat, madza kana yatawa'adul yahudul ausa wal khazraj. Apa yang diancamkan oleh orang Yahudi kepada Aus dan Khazraj ya? Apa artinya? Ya, kami akan berperang kalian bersama Nabi ini. Kami akan memerangi kalian bersama Nabi ini. Kata Yahudi. Besar mulut ya, tahu-tahu justru mereka yang memerangi Nabi. Si Yahudinya bukan berperang bersama Nabi, malah memerangi Nabi itu. Baik. Kemudian yang kelima, limadza kafarul yahudu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang Yahudi mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya? Iya, karena dengki dan menganiaya. Mereka suka menganiaya para nabi, jadi biasa itu, dengki juga. Yang ketujuh, manhum Banu Qainuqa. Bani Qainuqa itu siapa? Apanya siapa? Apanya siapa? Hah? Hah? Iyalah yang keenam lah. Siapa Bani Qainuqa itu? Hah? Iya betul, sebagian dari Yahudi. Tambah lagi, yang info yang disebutkan di sini, kabilahnya siapa? Ayo, kabilahnya Abdullah bin Salam. Yang ketujuh, mata ajlahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal Madinah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka dari Madinah, Ahmad. Bani Qainuqa diusir bila dari Madinah? Iya, tahun kedua Hijriah setelah perang Badar itu. Yang terakhir, ila aina ajlahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengusir Bani Qainuqa kemana? Iya, ke Syam. Baik. Sudah waktunya adzan belum ya kira-kira ya? Sudah, berarti kita lanjutkan pada pertemuan lain kali ya. Sekarang siap-siap wudu dan sebagainya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.